Evakuasi pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri di Pacitan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas dengan APD lengkap menggunakan tali dan bambu untuk menurunkan jenazah dari lantai 2 kamar indekos. Proses evakuasi jenazah pasien COVID-19 dari lantai 2 rumah kos di Desa Arjowinangun, Pacitan, Jawa Timur ini berlangsung dramatis. Petugas dari Dinas Kesehatan dibantu masyarakat menggunakan tali dan bambu untuk mengevakuasi jenazah yang sebelumnya sedang isolasi mandiri ini. Jenazah diturunkan menggunakan tali dan bambu karena akses tangga ke lantai 1 sempit. Karena kondisi jalan lantai 2 ke bawah itu sangat sempit, sehingga kami bersama-sama mengambil inisiatif untuk dilakukan penurunan dari lantai atas ke bawah lewat tali dengan bantuan bambu seadanya. Usai evakuasi, petugas langsung melakukan pemulasaran jenazah dan memakamkan jenazah di TPU Kucur, Kecamatan Pacitan. Berdasarkan data pemerintah Desa Arjowinangun, sedikitnya ada 6 warga desa yang menjalani isolasi mandiri karena terindikasi terpapar COVID-19. Pemerintah desa juga bakal memperketat aktivitas masyarakat di masa penerapan PPKM darurat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Antrean warga untuk mengisi tabung oksigen terjadi hingga malam hari. Salah satunya di depot pengisian oksigen Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan. Antrean warga di depot pengisian oksigen di sini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan antrean warga pernah sepanjang 25 meter. Warga rela mengantri hingga berjam-jam. Untuk menghindari kerumunan, pihak depot menerapkan sistem shifting dan memberikan nomor antrean kepada pembeli. Nantinya pembeli dapat meninggalkan tabung di lokasi dan kembali lagi untuk mengambil tabung oksigen yang sudah terisi. Satu tabung oksigen baru dihargai kisaran 1 hingga 2 juta rupiah. Sementara untuk pengisian tabung dihargai 15.000 hingga 30.000 rupiah tergantung besarnya ukuran tabung oksigen. Polda Metro Jaya telah menyegel sejumlah kafe di Jakarta dan menangkap puluhan orang yang melanggar protokol kesehatan. 60 orang warga negara asing ditangkap, 3 diantaranya reaktif COVID-19. Yang saya hormati Pak Dirjen. PPKM telah diterapkan pemerintah sejak 3 Juli lalu, namun masih banyak warga yang melanggar aturan. Pelanggaran dilakukan beberapa kafe dan restoran di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Tangerang Kota. Di salah satu kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara, polisi menangkap 81 orang, 60 orang diantaranya warga negara Nigeria. Setelah diswab antigen, 3 di antara warga negara asing reaktif COVID-19, polisi telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Penanggulangan Wabah Penyakit. Di dalam pasal 14 disebutkan di situ bahwa siapa saja yang menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit maka bisa dipidana, dapat dipidana. Itu barang siapa yang inti masalahnya adalah siapa yang menghalang-halangi penanggulangan upaya COVID. Para pelanggar dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien COVID-19 yang isolasi mandiri bisa mendapatkan fasilitas konsultasi dokter dan obat gratis melalui konsultasi daring atau telemedicine. Besok akan dimulai uji cobanya di Jakarta dengan syarat melakukan swab antigen di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Penuhnya keterisian rumah sakit untuk pasien COVID-19 mendorong pemerintah menyiapkan layanan konsultasi daring atau telemedicine secara gratis. Telemedicine ditunjukkan kepada pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang dan hanya perlu isolasi mandiri di rumah. Pasien hanya perlu berkonsultasi dengan dokter dan meminta obat lewat ponsel tanpa harus ke rumah sakit. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah. Karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat
secara gratis. Namun, fasilitas telemedicine gratis hanya diberikan kepada masyarakat yang melakukan tes swab di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes. Melalui peluncuran layanan telemedicine ini, masyarakat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan swab antigen hanya, saya ulangi ya, hanya di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes. Ada 11 aplikasi telemedicine yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, yakni YesDoc, GetWell, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan Alo Dokter. Layanan ini akan diuji coba di Jakarta mulai 6 Juli besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Paman menggondol emas berat 30 gram milik keponakannya. iNews Malam akan segera kembali.